Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memenuhi tugas evaluasi tengah semester untuk mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan pada kelas A. Kami dari Prodi Administrasi Publik dari Universitas 17 Agustus 1945. Kami di sini akan menjelaskan mengenai pengertian advokasi kebijakan. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Kurnia Anasrida dengan NIM 11121000125. Lalu perkenalkan, nama saya Marcel Muhammad Reza Ardito dengan NIM 11121000045. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Secara luas, komunikasi adalah setiap bentuk tingkah laku seseorang baik verbal maupun non-verbal yang ditanggapi oleh orang lain. Komunikasi mencakup pengertian yang lebih luas dari sekedar wawancara. Setiap bentuk tingkah laku mengungkapkan pesan tertentu sehingga juga merupakan sebuah bentuk dalam komunikasi. Sementara secara sempit, yaitu sebagai pesan yang dikirimkan seseorang kepada satu atau lebih penerima dengan maksud sadar untuk mempengaruhi tingkah laku si penerima. Ekspresi ataupun ungkapan tertentu dan gerak tubuh merupakan suatu bentuk dalam komunikasi. Unsur-unsur dalam komunikasi yang pertama ada komunikator, orang atau kelompok yang mengirimkan pesan. Contohnya dalam percakapan sehari-hari, pengirim bisa menjadi diri kita sendiri atau orang lain yang berbicara kepada kita. Lalu yang kedua ada encoding, proses transmisi atau transfer informasi dari seseorang kepada orang lain. Lalu ada message atau pesan, informasi atau gagasan yang ingin disampaikan pengirim kepada penerima. Ini bisa berupa kata-kata, gambar, atau bahkan gerakan tubuh. Lalu ada media adalah saluran atau alat yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Ini bisa berupa teks, telepon, surat, email, atau media sosial. Lalu ada decoding adalah proses di mana penerima pesan memahami atau menerjemahkan pesan yang diterima. Jadi jika kita membaca pesan teks dari teman, kita akan memahami apa yang mereka maksud dengan pesan tersebut. Lalu ada receiver atau komunikan adalah orang atau pihak yang menerima pesan dari pengirim. Lalu ada response adalah reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh penerima pesan terhadap pesan yang diterima. Lalu ada umpan balik atau feedback adalah respon atau tanggapan dari penerima pesan kepada pengirim. Ini membantu pengirim memahami apakah pesan mereka telah dipahami dengan baik oleh penerima pesan. Lalu ada hambatan atau noise adalah hambatan atau gangguan dalam proses komunikasi. Model-model komunikasi kebijakan yang pertama ada model komunikasi interaktif. Model ini mengakui pentingnya interaksi dan umpan balik antara pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Dan yang kedua ada model komunikasi linear, menggambarkan proses komunikasi kebijakan sebagai aliran atau arah dari pembuat kebijakan ke publik atau pemangku kepentingan lainnya. Lalu ada model komunikasi jaringan. Model ini menekankan peran jaringan atau koneksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses komunikasi kebijakan. Model ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara organisasi, individu, dan kelompok dalam mempengaruhi pembentukan dan implementasi kebijakan. Lalu ada model komunikasi terintegrasi, mendekatkan integrasikan berbagai saluran komunikasi dan pendekatan penyampaian informasi tentang kebijakan. Model ini mempertimbangkan kompleksitas berbagai media dan cara masyarakat menerima informasi. Model komunikasi berbasis bukti. Model ini menekankan pentingnya menggunakan bukti ilmiah dan data empiris dalam komunikasi kebijakan. Proses komunikasi didasarkan pada penggunaan penelitian dan analisis yang objektif untuk mendukung pembuatan keputusan kebijakan yang informasional dan berbasis bukti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi. Terdapat beberapa bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator infrastruktur politik untuk mencapai tujuan politiknya. Menurut Arifin tahun 2003, terdapat 7 bentuk komunikasi. Di antaranya yaitu yang pertama, retorika. Retorika memiliki peran yang penting dalam komunikasi advokasi kebijakan, yaitu untuk mempengaruhi pembuat kebijakan, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan dengan menggunakan strategi retorika yang efektif dalam mempengaruhi sesuatu. Yang kedua yaitu agitasi. Agitasi dalam komunikasi advokasi kebijakan merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam upaya untuk mempengaruhi opini dan tindakan masyarakat serta pemangku kebijakan terkait dengan
suatu isu kebijakan. Dan yang ketiga yaitu propaganda. Penggunaan propaganda dalam komunikasi advokasi kebijakan mengacu pada strategi yang sengaja merancang pesan untuk mempengaruhi sikap, opini, dan tindakan masyarakat dari pembuat kebijakan. Yang keempat yaitu public relation atau PR. Public relation dalam konteks ini yaitu bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan positif antara organisasi atau individu yang mengadvokasi suatu kebijakan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, media, dan pembuat kebijakan. Dan yang kelima yaitu kampanye. Kampanye dalam konteks komunikasi advokasi kebijakan merupakan serangkaian upaya yang terencana dan terkoordinasi untuk mempromosikan suatu kebijakan atau agenda tertentu kepada masyarakat umum, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik, memobilisasi dukungan, dan mempengaruhi proses pembuatan keputusan terkait kebijakan. Dan yang keenam adalah lobby. Lobby adalah proses di mana individu, kelompok, atau organisasi yang berusaha untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dalam proses pembuatan keputusan. Dan yang ketujuh yaitu melalui media massa. Penggunaan media massa dalam komunikasi advokasi kebijakan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mencapai audiens yang luas, membangun kesadaran, dan mempengaruhi opini publik serta pembuat kebijakan. Media massa mencakup berbagai platform seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media daring. Sekian adalah video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.